Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang ke-21 ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, diberi kesungguhan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan ini khatib mengingatkan kepada hadirin sekalian dan juga kepada diri kami sendiri untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki sepertiga Ramadan yang terakhir. Hari ini adalah hari yang ke-21. Insya Allah tidak akan lama lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita maksimalkan ibadah terakhir di bulan suci Ramadan ini. Adapun amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah i'tikaf. I'tikaf adalah amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Rasulullah beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Dari Aisyah, istri beliau, Rasulullah SAW bersabda bahwa Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istrinya pun ikut beriktikaf beserta beliau. Hadis riwayat yang Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah tidak pernah meninggalkan amalan ini, yaitu berdiam diri di masjid di 10 malam terakhir. Tujuannya tidak lain untuk mendekatkan diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, memperbanyak sholat dan doa. Di 10 hari yang terakhir Ramadan ini, Rasulullah meningkatkan ibadah malamnya. Kalau di hari-hari biasa memang sudah banyak, maka di malam-malam terakhir di 10 malam Ramadan ini, Rasulullah lebih memperbanyak lagi amal ibadah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila telah masuk 10 hari yang terakhir, Rasulullah menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggang berarti bersungguh-sungguh dalam beribadah. Di sisi yang lain, mengencangkan ikat pinggang berarti dia menjauhi istrinya di 10 malam terakhir karena ingin benar-benar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa yang dicari? Karena di 10 malam terakhir itu akan turun Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam, biasanya juga di malam yang ganjil. Maka fokus bagaimana supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Karena pada malam itu Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Dikatakan malam itu malam yang mulia karena satu malam itu ganjarannya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan, kurang lebih 82 tahun. Artinya hidup kita mungkin kadang-kadang tidak sampai umur 82 tahun. Kalau kita mendapatkan malam itu dalam keadaan beribadah, maka nilai ibadah kita sama dengan 1000 tahun. Dan tidak macam-macam. Ada orang yang bilang kalau dapat Lailatul Qadar seumur hidupnya dia tidak akan bermaksiat, dia akan menjadi baik. Belum tentu juga. Dan itu tidak pilih-pilih. Ada yang menyebutkan tidak akan dapat malam Lailatul Qadar kecuali betul-betul wali-wali Allah. Tidak ada keterangannya dari Rasulullah. Yang ada keterangannya adalah apabila beribadah di malam Lailatul Qadar, ketika malam itu turun Lailatul Qadar, maka orang yang beribadah pada malam hari itu dapat ganjaran 1000 tahun, 1000 bulan lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja? Supaya jangan sampai terlewat, maka Rasulullah SAW mencontohkan dengan cara beriktikaf. Kalau tidak beriktikaf, kemungkinan besar bisa lewat malam itu. Misalnya kalau kita pulang ke rumah, misalnya fokus tidak ke masjid, kita bersama dengan keluarga di pertiga awal malam, misalnya kita ngobrol dengan keluarga. Kalau ada keluarga yang tidur, mungkin kalau masih belum tidur kita nonton. Habis nonton sudah larut malam, kita tidur sampai bersahur menjelang menjelang subuh. Artinya sangat berat untuk mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah. Pada malam hari itu turun, kita masih sibuk dengan urusan-urusan tadi. Oleh karena itu Rasulullah mencontohkan untuk beriktikaf di masjid. Apa isi kegiatannya? Bisa dengan memperbanyak sholat, bisa dengan memperbanyak zikir, bisa dengan memperbanyak doa, bisa dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Apapun kegiatannya. Ketika malam itu Lailatul Qadar, maka misalnya kita lagi tilawah atau lagi sholat, maka ganjarannya sama dengan lebih baik daripada 1000 tahun kita dalam keadaan sholat, 1000 tahun dalam keadaan zikir, 1000 tahun dalam keadaan tilawah Al-Quran. Kalau kita di rumah malam itu turun Lailatul Qadar, berarti kita dihitung beribu-ribu kali lipat juga dalam keadaan tidur, dalam keadaan nonton TV, dalam keadaan yang lain-lainnya. Nah, kala itu ditunggu di masjid. Walaupun Rasulullah mengatakan di malam yang ganjil, tapi kata Rasulullah biasanya di 10 malam terakhir, karena kita tidak tahu itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mengatakan malam itu tenang, kemudian bulan terang dengan air mengalir dengan tenang dan sebagainya, itu fenomena alam, Allah alam. Tapi biar tidak ketinggalan, maka ditunggu 10 malam itu ditunggu dengan banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita sudah bersungguh-sungguh, ya mudah-mudahan dapat. Tapi walaupun tidak dapat, pas ada saatnya misalnya kita lagi tidak iktikaf, lagi tidak beribadah turun Lailatul Qadar, minimal kita sudah memperbanyak ibadah di malam 10 malam yang terakhir itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa amalan, masih banyak amalan-amalan yang lain yang perlu diperbanyak di 10 malam terakhir, karena ini di akhir Ramadan.
Jadi Ramadan dimaksimalkan karena belum tentu Ramadan tahun depan kita berjumpa lagi dengan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita senantiasa berdoa agar kita senantiasa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya dan kita bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan tahun ini, serta kita diberi kesehatan, keberkahan, sehingga nanti di akhir Ramadan kita diampuni oleh Allah dan masuk di hari raya itu dalam keadaan Idul Fitri. Amin. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafur